Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami untuk tetap merasa damai, tenang, tentram di tengah segala konflik, penderitaan dan salib yang kami hadapi. Bantulah kami untuk mempersembahkan segala perkara kami kepadamu, sehingga kami tidak stres, sehingga kami tidak terpikirkan problem-problem hidupan yang tak dapat kami mampu atasi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini bacaan tentang situasi batin Yeremia dan situasi batin Yesus. Yesus menjadi tanda perbantahan. Yeremia juga menjadi tanda perbantahan, sehingga orang-orang di sekitarnya ingin membunuh Yesus dan membunuh Yeremia. Kita juga seringkali ketika kita semakin dalam hidup rohani kita, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak ketidaksukaan pada kita. Apapun juga, entah itu berasal dari orang lain yang gak suka dengan kita, atau salah paham dengan orang lain. Tapi juga bisa saja karena iblis tidak suka kita menjadi lebih baik, lebih murni, lebih bersih. Ya. Sebelum sampai kepada iblis yang tidak suka, tapi juga kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa yang diakibatkan oleh dosa asal kita, kelemahan, keterbatasan, kerapuhan kita, ya seringkali membuat kita tidak mampu dan tidak berhasil untuk menjadi murni, untuk menjadi bersih, untuk menjadi kudus. Ya. Nah, disitulah saudaraku terkasih, ya, jadi ada faktor-faktor pertama kelemahan kita, juga mungkin karena kita juga adalah buah dari dosa-dosa yang dilakukan oleh leluhur kita, dan juga karena dosa asal kita, akibat dosa asal, ya, dan itu penderitaan konflik-konflik batin itu bukan hanya di luar, tapi di dalam batin kita. Kesedihan seperti Yesus melihat banyak orang yang ingin membunuh dia, maka dia sementara ini melarikan diri ke daerah Galilea daripada Yudea. Melarikan diri dalam tanda petik. Mungkin dia belum siap untuk menghadapi. Mungkin dia juga sedang terjadi pergulatan batin dalam dirinya. Bisa jadi. Ya. Sebagai manusia pasti dia mengalami hal yang sedemikian seperti Yeremia menghadapi itu. Kita juga menghadapi itu. Ya. Jadi semakin dalam hidup rohani kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan tunjukkan juga noda-noda, dosa-dosa, kerapuan-kerapuan kita, identitas kita. Ya. Kita tahu semakin mengenal siapa diri kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Para saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa penderitaan, masa Minggu Suci. Ya. Kita akan melihat lebih dalam pergulatan batin Yesus, ya, pergulatan batin Maria, pergulatan batin Yosef, pergulatan batin orang kudus siapapun juga. Ya. Sekali lagi, lewat saliblah Tuhan menyelamatkan. Darah Kristus, salib Kristus menyelamatkan umat manusia. Yesus menanggung beban-beban salib pada dirinya sendiri. Dia mengambil silih atas dosa-dosa kita, dia tanggung pada itu. Kita juga begitu. Dalam batas tertentu kita juga menanggung salib kita sendiri, salib keluarga kita, salib leluhur kita, ya, bahkan salib masyarakat kita. Dan itu ya kita bagaimana caranya, dan itu seringkali membuat atau mungkin sakit-sakit kita juga. Ya, jadi para saudaraku terkasih, semoga pada masa ini kita memasuki batin kita, mengenali ya luka-luka dalam diri kita yang harus kita persembahkan. Persembahkanlah segala perkaramu pada Tuhan dalam kitab Yeremia hari ini. Mempersembahkan perkara kita kepada Tuhan supaya kita memanggul salib bersama Kristus. Beban salib yang berat itu telah dipanggul oleh Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menyegarkan kita semua, dan membuat kita mempersembahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Supaya ringanlah beban yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.